Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, mengerjakan sholat 5 waktu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Perintah ini pertama kali diturunkan saat Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya berarti ia telah mendirikan agama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Salat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam itu, dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi. Selain ibadah wajib, ada banyak salat sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya salat sunnah yang satu ini. Salat ini sangatlah istimewa. Keistimewaannya melebihi seluruh dunia dan juga seisinya. Lantas, apakah salat sunnah itu? Kapankah waktu terbaik untuk melakukannya? Apakah bacaan yang dibaca ketika salat itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Salat sunnah yang istimewa. Salat sunnah yang memiliki keistimewaan luar biasa, yaitu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya, adalah salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar disebut juga dengan salat sunnah qobliyah subuh. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. 2 rakaat fajar atau salat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Begitu besarnya keutamaan salat ini sampai-sampai Rasulullah SAW tidak pernah luput dalam melakukannya. Dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW tidaklah melakukan satu salat sunnah pun yang lebih beliau jaga dalam melaksanakannya melebihi 2 rakaat salat sunnah subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu melaksanakan sholat fajar. Waktu untuk mengerjakan sholat sunnah fajar ini disebutkan dalam sebuah riwayat adalah antara azan dan iqamah subuh. Hal ini tentu memiliki waktu yang sangat pendek. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk melakukannya dengan ringkas. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Dari Ibnu Umar, beliau berkata bahwasanya Hafsah Ummul Mukminin telah menceritakan kepadanya bahwa dahulu bila muazin selesai mengumandangkan azan untuk sholat subuh dan telah masuk waktu subuh, Rasulullah SAW melaksanakan sholat 2 rakaat dengan ringan sebelum melaksanakan sholat subuh. Hadis riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha juga menjelaskan ringannya sholat Nabi SAW saat sholat fajar, sampai-sampai ia mengira apakah beliau membaca surat Al-Fatihah ataukah tidak. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Nabi SAW meringankan 2 rakaat sholat sunnah subuh sebelum sholat fardu subuh, sampai-sampai aku bertanya, apakah beliau membaca surat Al-Fatihah? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Walaupun sholat ini dianjurkan untuk dilaksanakan dengan ringkas, akan tetapi harus memperhatikan tumakninah dalam sholat dan memperhatikan hal-hal penting yang menjadi sebab batal atau tidak sahnya sholat tersebut. Bacaan yang dibaca ketika sholat fajar. Sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh ini berjumlah 2 rakaat. Untuk bacaan yang dibaca saat sholat ini sama halnya seperti bacaan sholat pada umumnya. Namun setelah membaca Al-Fatihah di setiap rakaat, Rasulullah SAW menganjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua.
Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, biasanya dalam 2 rakaat sunnah fajar, pada rakaat pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi pada kesempatan lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah membaca surat Al-Baqarah ayat 136 pada rakaat pertama dan surat Al-Imran ayat 56 pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 2 rakaat sholat sunnah subuh membaca ayat pada surat Al-Baqarah ayat 136 pada rakaat pertama dan membaca ayat pada surat Al-Imran ayat 56 pada rakaat kedua. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai sholat sunnah yang memiliki keutamaan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat sunnah itu adalah sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Dari penjelasan ini bisa dibayangkan, sholat sunnah saja memiliki keutamaan seperti ini, apalagi sholat wajibnya. Salah satu keutamaan sholat wajib ialah akan menjadi amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya, amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.